Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) tengah menjadi sorotan tajam usai dijatuhi sanksi berat oleh FIFA terkait kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Tidak hanya itu, 7 pemain asing yang membela Harimau Malaya juga ikut disanksi. Namun, yang mengejutkan, isu ini malah merembet ke tudingan terhadap Indonesia sebagai biang keladi hukuman tersebut. Salah satu tokoh penting yang turut mengomentari sanksi FIFA adalah Tengku Ismail Sultan Ibrahim, pemilik klub Johor Darul Ta'zim, sekaligus putra mahkota Johor. Ia menjadi sorotan netizen Indonesia setelah mengunggah artikel dari media Malaysia SBWTF dengan judul provokatif. Hukuman kepada FAM, bukti, dui standar FIFA. Artikel tersebut mengklaim bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut campur dalam pemberian sanksi FIFA terhadap FAM. Dalam unggahan lain, di platform X sebelumnya Twitter, Tengku Ismail menyebut bahwa ada pengaruh dari pihak luar yang mendorong FIFA menjatuhkan sanksi. Ia menulis pernyataan yang memicu spekulasi. Siapa yang ada di New York? Kalimat tersebut dianggap banyak netizen Indonesia sebagai sindiran kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang belum lama ini bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York. Tak hanya Tengku Ismail, jurnalis olahraga Malaysia Zulhelmi Zainal Azam juga melemparkan dugaan bahwa ada campur tangan dari pihak luar untuk menjegal timnas Malaysia. Terdapat kabar angin yang mengatakan beberapa entitas dari luar negeri yang berusaha menyabotase tim nasional karena khawatir dengan kebangkitan Harimau Malaya. Entitas-entitas itu terlihat dekat dengan puncak kepemimpinan tertinggi FIFA. Sementara media Malaysia, Makan Bola, soroti keberadaan perwakilan Vietnam di Komite Disiplin FIFA. Hal ini dilakukan usai Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia resmi disangsi FIFA. Komite Disiplin FIFA menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain yakni Gabriel Felipe, Raka Fakundu, Thomas Garces, Rodrigo Julian, Olgado, Emmanuel Javier Machuca, Joe Vito, Brandao, Figueiredo, Hong, Irasabal, Iraurgi, dan Hector Alejandro Ebel Serrano terkait pelanggaran pasal 22 Kodo Disporin FIFA FDC soal pemalsuan dokumen. Tulis FIFA dalam rilis yang mereka keluarkan, semua pemain itu dimainkan Malaysia saat kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam. Malaysia pun sukses menang dengan skor telak 4-0 pada laga yang digelar Selasa 10 Juni tahun 2025 itu. Usai laga, FIFA mendapat aduan soal keabsahan dokumen naturalisasi Facundo Garces dan kawan-kawan. Setelah ditelusuri, FIFA menilai ada yang janggal dari dokumen naturalisasi 7 pemain tersebut. Makan Bola pun soroti keberadaan perwakilan Vietnam di Komite Disiplin FIFA. Ia adalah Nguyen Thi Mai Dung. Tetapi, Makan Bola mempertegas bahwa hukuman FIFA kepada FAM dan 7 pemain naturalisasi Malaysia itu diberikan bukan semata-mata karena keberadaan Nguyen Thi Mai Dung. Kehadirannya di Komite Disiplin FIFA dianggap sebagai pengakuan bagi para profesional hukum dari kawasan Asia Tenggara. Namun, dalam konteks Malaysia, hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan. Sambungnya, apakah kehadiran perwakilan Vietnam ini berpotensi memengaruhi keputusan Malaysia yang diumumkan FIFA Jumat lalu? Secara resmi, jawabannya adalah tidak. Setiap anggota komite terikat oleh prinsip integritas dan netralitas. Namun pertanyaannya tetap ada. Terutama karena Vietnam juga merupakan lawan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027, sorot Makan Bola. Selain Nguyen Thi Mai Dung, Makan Bola juga soroti sosok Abdul Salim Ahmed Ibrahim dari Singapura yang juga ada di dalam Komite Disiplin FIFA. Pasalnya, Singapura juga diketahui turut jadi korban 7 pemain naturalisasi Malaysia saat berhadapan di FIFA. Matchday September 2025, mereka kalah 1-2 dalam laga uji coba itu. Bagi Malaysia, masalah ini bukan hanya tentang hukuman yang diterima, tetapi juga tentang keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran perwakilan dari negara-negara regional yang juga menjadi lawan di babak kualifikasi jelas menunjukkan bahwa citra FIFA kini juga